anaknya ini akan lebih mudah masuk ke fakultas kedokteran. Bahwa senior harus dihormati. Sekarang uang pembangunan udah di angka ke atas Ya, tumpah dokter, tak berani kita melawannya. Halo dokter. Halo. Ya, kali ini kita akan membahas opini kesehatan yang ada di masyarakat ya. Ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nih. Ya. Nah, kita kehadiran seorang dokter senior nih, Ya. yaitu Dokter Muhammad Azhari. Nah, Siap. kebetulan dokter pernah punya pengalaman nih sebagai dosen yang mendidik agar menjadi seorang dokter ya. Iya, benar. Sebenarnya di Fakultas Kedokteran ini, Dok, ada persyaratan khusus nggak sih? Syarat khususnya itu pertama dia harus tamat SMA dari IPA. Dan kemudian ikut ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, setelah dia lulus, kemudian ada lagi pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini termasuklah salah satu yang poin paling penting di situ adalah pemeriksaan buta warna. Oke. Nah, kalau itu gagal, Ya. misalnya buta warna hanya parsial, bukan hitam putih ya, Ya. parsial saja. Dia tidak bisa membedakan antara hijau, coklat, dan merah dimudahkan. Nah, itu gagal deh. Dia harus pilih pilihan lain. Dia tidak dipecat, tapi dia harus pilih pilihan lain yang tidak memakai syarat buta warna tadi. Oke, berarti kalau kita bahas masalah tadi, selain dari buta warna ataupun seseorang yang mengalami penglihatannya parsial ya, Iya, buta ada warna nggak parsial. misalnya seperti kita mau masuk ke kepolisian nih, kan Yap. ada harus cek misalnya terkena hernia. Benar. Nah, dari calon mahasiswa ini seperti apa, Dok? Dia kalau dalam pemeriksaan kesehatan itu tidak seperti TNI Polri ya. Iya. Harus ada pemeriksaan hernia, pemeriksaan jantung. Nah, itu dibutuhkan untuk tugas-tugas berat. Ya, Oke. seperti TNI Polri. Kalau di kedokterannya hanya butuh dia harus melihat atau mendiagnosa berdasarkan warna. Jadi misalnya dia mengambil darah, dia periksa, terjadi perubahan warna. Tapi kalau dia parsial, dia akan ragu. Apa ini katanya? Apalagi hitam putih kan, udahlah, tersingkirlah dia. Tapi kalau kedokteran tidak sampai segitu. Oke. Jadi kalau kita bahas masalah ini seseorang sudah jadi mahasiswa nih, Dok. Benar nggak sih di dalam satu fakultas itu hanya menerima setahun atau satu semester tuh hanya 200 calon dokter atau bagaimana, Dok? Fakultas kedokteran itu di seluruh Indonesia itu hanya menerima 200 mahasiswa. Swasta ataupun negeri ya, Dok? Iya. Jadi sudah termasuk kalau negeri dia Ya. sudah termasuk itu mahasiswa asing Oke. yang datang belajar ke Indonesia. Berarti setiap tahun satu universitas hanya menerima sekitar 200 orang. 200 orang. Betul. Oke. Di jurusan kesehatan lain misalnya bidan, perawat, nah itu mau 5.000, 6.000 kan bebas ya, Dok? Ya. Jadi dulu itu syaratnya lebih ketat lagi. Cuma 120 orang diterima Dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Oh, berarti sekarang sudah agak di fleksibel Iya. ya. Nah, kan banyak ini, Dok, yang saya baca artikel ya. Banyak dokter yang hanya di kota besar. Betul. Sedangkan di kota kecil dokter-dokter misalnya spesialis ini kan sangat kurang ya. Iya. Nah, hal ini disebabkan oleh apa sih, Dok? Apa memang dari populernya lebih ke kota besar atau misalnya di kota kecil ini tidak terlalu membutuhkan spesialis atau bagaimana, Dok? Sebenarnya kalau dikatakan soal tingkat kebutuhannya sama itu. Sama. Ya, jadi faktor resiko sama, mulai dari kota besar sampai kota yang kecil sampai ke perifer atau terpencil. Jadi lebih ngeri ke terpencil. Jadi butuh spesialisasi dikirim ke sana, bukan harus tinggal di sana, paling tidak seminggu sekali dia datang seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bahas masalah dokter, kemarin ada istilahnya plus blood ataupun darah murni katanya yang diturunkan orang tuanya dokter nih. Ya, Nah, ini sebenarnya berpengaruh nggak sih, Dok, untuk bagi calon seseorang yang mau masuk ke kedokteran? ya, kalau ayahnya guru pasti anaknya guru, belum tentu. Jadi kalau ayahnya dokter, Ya. apakah anaknya akan jadi dokter? Tidak juga. Bapaknya yang mau anak jadi dokter.
bukan kemauan anak. Meneruskan ya, Dok. Nah, jadi tidak ada faktor apa, tapi ada juga. Jadi mungkin dari 10 orang, mungkin satu yang seperti itu, turunan. Katanya, kalau orang tuanya, misalnya dokter terpandang, spesialis, nah, anaknya ini akan lebih mudah masuk ke fakultas kedokteran. Itu ada. Oh, berarti Nggak bisa dibohongi itu. itu memang real terjadi ya, Dok, memang ya? real terjadi. Berarti Dimanapun itu. kekuatan power dari orang tua ini sangat berpengaruh ya, Ya. bagi si anak untuk ke fakultas kedokterannya ya. Nah, jadi kan Dr. Asari tadi menyampaikan pernah menjadi dosen nih. Tentu menjadi dosen di fakultas kedokteran berbeda dengan fakultas yang lain ya. Nah, sebenarnya suka dan dukanya seperti apa sih, Dok? Sukanya seperti ada hierarki. Hmm. Hierarki di kedokteran itu dijaga sekali, hierarki itu sampai sekarang. Bahwa senior harus dihormati. Sampai ke yang mahasiswa. Cerita orang tua itu, abang kelas papa, hormati ya. Nah, itulah salah satu sukanya. Suka yang satu lagi adalah ketika kita berhasil mentransfer ilmu, transfer of knowledge kepada mahasiswa. Dia berhasil, dia senang, dia mengerti, dia pintar. Nah, itu luar biasa tuh sukanya. Senang sekali. Berarti kita berhasil menjadi seorang pengajar ya. Iya. Kalau dukanya, Dok? Kalau dukanya itulah tadi. Pas jadwalnya, jam berapa masuk? Jam 6:30 harus di sana. Waduh, pokoknya ada standby dia. Malam itu udah hidupkan alarm. Jadi udah jam-jam jam 4 pagi udah mandi kita. Udah jam 5 udah puntang-panting lari ke sana. Pokoknya harus tercapai jam 6:30 harus masuk sampai jam 7 gitu. Oke, berarti kalau di fakultas lain kan jam kuliah itu misalnya jam 8 pagi sampai misalnya jam 3 sore itu sudah selesai. Berarti kalau di fakultas kedokteran ini jamnya agak tidak punya batas ya? Nggak punya batas. Jadi sampai kenapa dibuat begitu, kepada mahasiswa pun dididik. Ya, kita didik bahwa nanti kamu setelah jadi dokter jangan enak-enak. Kamu akan capek. Lagi tidur pun kamu dipanggil. Dia pun mengerti. Itulah dukanya. Kita pun jadi dokter pun dipanggil. Tetangga datang. Itulah dukanya. Jam 2 pagi ketok-ketok pintu ya, Dok? Kita lagi ngantuk dipanggil. Tapi karena sumpah dokter, tak berani kita melawannya. Sumpah nomor 1 sampai sumpah nomor 11 itu tetap kita hormati. Yang nomor 1 ya, saya akan menghormati jiwa manusia sejak masa pembuahan. Oke. Waduh, jangan dilanggar ini. Nah, kita datang. Walaupun hujan deras, mengantuk, datang. Kalau yang nomor 11, Dok? Saya akan menghormati para teman sejawat. Para itu banyak artinya. Para teman sejawat dari SD, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Satu lagi adalah saya akan menghormati para guru-guru saya. Guru TK, guru SD, SMP, SMA. Itu nggak bisa kita. Datang guru TK kita hormati, kita obati. Kalau kita bahas seseorang nih punya keinginan pengen jadi dokter, tetapi dari keluarga tidak mampu, harapannya dengan orang yang punya darah murni tadi. Jadi the first blood itu begini, memang ada. Jadi bagaimana caranya untuk menunjang calon mahasiswa dari golongan biasa. Ya. Jadi dinaikkan uang kuliah, ya. Nah, bukan anak orang yang nggak mampu ini ditolak, diterima. Dia nilainya paling tinggi. Jadi yang golongan first blood ini akan mensubsidi si yang kurang mampu ini, seperti itu. Oh, berarti itu berlaku mungkin hanya di negeri ya, Dok ya? Ya. Kalau swasta kan kita paham ya, Dok ya? Ya. Mungkin untuk semua jurusan kedokteran nih uang pembangunannya Waduh. paling mahal. Waduh. Ya mungkin sekarang uang pembangunan udah di angka 100 juta ke atas ya. Ya. Berarti sebenarnya kalau misalnya orang dari desa kita bilang maaf katanya dari keluarga yang biasa-biasa saja, Ya. dia pengen nih, dia punya niat dari kecil cita-cita jadi dokter. Ya. Ini tidak menutup kemungkinan ya, Ya. dia bisa menjadi seorang dokter yang sukses. Nah, Kalau kita bahas masalah spesialis, Dok,
Ya. Nah, ini permainannya di Fakultas Kedokteran seperti apa, Dok? Permainannya ya pertama ujian untuk masuk menjadi calon spesialis atau di sini disebut dengan PPDS, Program Pendidikan Dokter Spesialis ya. Ujian seperti biasa. Kemudian setelah tamat bayar uang pembangunan atau sumbangan sukarela itu ada itu ya. Sumbangan sukarela ini untuk apa? Balik lagi untuk dia nanti. Misalnya dia mau menghadiri acara seminar internasional, misalnya di mana? Di Malaysia. Nah, pakai uang itu nanti membayar misalnya tiket pesawatnya, penginapan di sana semuanya. Nah, Seperti itu. kalau dia dari memang keluarga tidak mampu, itu sebenarnya ada program nggak sih dari pemerintah untuk ngambil spesialis ini yang disupport penuh? Atau bagaimana, Dok? Dia akan cari sponsor. Biasanya itu cari sponsor, nanti setelah dia tamat, dia akan bekerja pada yang memberi sponsor itu. Oh, contohnya misalnya rumah sakit. Iya, Jadi, atau pemerintah daerah, gitu kan, nanti menyekolahkan dia, gitu kan. Setelah tamat, ya harus nanti dia, mengabdi di mengabdi rumah 3 sakit. tahun, katanya. 3 tahun ya, di sini mengabdi ya, nah udah bisa tuh. Oke, berarti memang selalu ada solusi lah ya, Ada. Dok ya, untuk menjadi tadi spesialis ya. Ya. Berarti kesimpulannya, Dok, berarti Fakultas Kedokteran ini ya tidak seperti yang terlalu menyeramkan ya sebenarnya ya. Tidak. Yang penting kita punya niat, kita mau mengikuti prosedur yang ada di fakultas ini, yang mudah-mudahan bisa lulus dengan menjadi seorang dokter ya. Ya. Karena segala sesuatu kalau kita belum coba nih, kan kita belum tahu nih. Ya kita mau makan sambal, kan kita harus rasa dulu baru pedas ya. Ya. Oke. Baik, thank you, Dok. Mungkin kali ini kita bahas masalah opini yang ada di masyarakat tentang Fakultas Kedokteran. Ya.